Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah ilahul awwalin wal akhirin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa khatamun nabiyyin sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd. Ikhwani fi din rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita kembali melanjutkan kajian rutin kita dalam membaca Sittatu Mawadhi'a Minas Sirah. 6 tempat pelajaran penting dalam sirah. Ya, sekarang kita masuk di poin yang terakhir atau tempat yang terakhir dari bagian dari sirah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berkata penulis rahimahullahu taala Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, al-mawdhi'us sadisu. Al-mawdhi'us sadisu, tempat yang keenam, yaitu qissatu riddati ba'da mautin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faman sami'aha la yabqa fi qalbihi mithqalu dzarratin min syubhati syayatin alladzina yusammuna al-ulama. Wa hiya qawluhum hadha huwa syirku lakin yaquluna la ilaha illallah wa man qalaha la yakfur bi syai'. Baik. Kata beliau, poinnya atau titik yang keenam, tempat yang keenam dari bagian dari sirah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu kisah orang-orang yang murtad. Kisah orang-orang yang murtad setelah Nabi meninggal. Setelah Nabi meninggal. Ya, dan ini tentunya sirah. Ya, dan sudah kita sebutkan pengertian sirah bahwa sirah itu kalau dikatakan sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam disebutkan oleh para ulama, ya, kisah hidup beliau semenjak lahirnya sampai meninggalnya, dan masuk di dalamnya adalah kisah orang-orang yang berada di sekitar beliau dari para sahabat. Jelas ya? Nah, termasuk sirah juga. Iya. Ketika Nabi sudah meninggal, apa yang terjadi di kalangan para sahabat itu juga sirah. Nah, ini satu tempat beliau ambil di sini. Ya, beliau pilih ini karena di dalamnya terdapat pelajaran. Terdapat syubhat. Nah, ini beliau jelaskan. Jadi kata beliau, tempat yang keenam yaitu kisah kemurtadan, riddah. Kemurtadan, dan tentunya ketika Nabi meninggal banyak yang murtad. Ya. Banyak yang murtad karena tidak mampu menahan. Ada yang sebagiannya memang ya, tidak kuat ketika masuk Islam. Ada yang tidak mampu menahan dengan kepergiannya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan banyak sebabnya. Ya, dan memang ada yang hanya baru masuk Islam saja, belum ya, belum melaksanakan rukun-rukun imannya. Ya. Maka ketika Nabi meninggal, maka mereka kembali murtad. Ada nanti saya akan jelaskan, ada yang murtadnya dengan mempercayai adanya Nabi setelah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Jelas ya? Padahal dari konsekuensi syahadat Muhammad Rasulullah adalah tidak boleh meyakini ada Nabi selain Nabi SAW yang terakhir. Tidak boleh meyakini ada Nabi setelahnya. Kalau dia mengaku dan bersyahadat, saya bersaksi bahwa Muhammad adalah utusannya Allah, ini konsekuensinya banyak. Ada beberapa konsekuensinya. Di antaranya, ia tidak boleh meyakini ada Nabi setelah beliau. Sebab Allah dalam Al-Quran berfirman, Muhammadur Rasulullah walladzi ma kana Muhammadun aba ahadin min rijalikum walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin. Kata Allah Subhanahu wa taala, bukanlah Muhammad itu bapak dari bapak-bapak kalian, tapi beliau adalah ya, Rasul dan penutup para nabi.
Makanya ini sebab-sebabnya. Nah ini ada beberapa pelajaran di situ ketika banyak orang yang murtad. Ya, ketika Nabi meninggal. Faman sami'aha la yabqa fi qalbihi mithqalu dzarratin min syubhati syayatin. Perhatikan baik-baik, ini di antara pelajarannya. Siapa yang mendengarkan kisahnya, tentunya mendengarkan dan memahaminya. Ya, maksudnya kisah apa? Kisah adanya orang yang murtad setelah Nabi meninggal. Maka tentunya la yabqa, tidak akan tersisa bagi dia dalam hatinya misqal dzarratin, walaupun sebesar dzarrah, gandum, biji gandum kecil. Ya. Maksudnya kalau memang dia betul-betul memahami sirah itu, dia dengarkan sirahnya, dia baca, dia telah baik-baik. Oh ternyata banyak orang yang murtad setelah Nabi meninggal diperangi oleh Abu Bakar As-Siddiq. Ada yang kembali dari mereka sebahagiannya. Dan ada yang meninggal dalam keadaan murtad. Makanya kata para ulama, Allah menolong agama ini di zaman kemurtadan melalui Abu Bakar As-Siddiq. Maksudnya apa? Ya, Abu Bakar As-Siddiq memiliki peran penting pada waktu itu. Di masa kekhalifahan beliau radhiyallahu anhu, pemerintahan beliau memerangi orang yang murtad. Ya, karena dianggap keluar dari Islam. Kata Nabi, "Man baddala dinahu faqtuluh." Siapa yang mengganti agamanya dalam artian dia murtad, bunuh, perangi dia. Ini yang perintah. Maka Abu Bakar memerangi mereka. Ya. Ada yang bertobat kembali, masuk ke dalam Islam. Maka yang masuk ke dalam Islam ini tetap dikategorikan sebagai sahabat. Jelas? Walaupun pernah murtad dan melihat Nabi SAW beriman, kemudian Nabi meninggal, dia murtad, kembali ke dalam Islam dan meninggal di atas keislaman, termasuk sahabat. Sebab Al-Hafidz Ibnu Hajar menyebutkan pengertian sahabat, dan ini yang banyak dipakai oleh para ulama. Sahabat itu adalah man laqiyan nabiyya mu'minan bihi wa mata 'alal Islam walau takhallalat riddah. Sahabat itu adalah yang berjumpa dengan Nabi. Ada yang mengatakan yang melihat Nabi, tapi ini diganti kata-katanya. Karena kalau dikatakan yang melihat Nabi berarti nanti tidak masuk sahabat yang buta. Ya. Nah, jadi diganti. Man laqiya, siapa yang berjumpa dengan Nabi walaupun sekali. Jadi sahabat itu tidak harus ada haditsnya dari Nabi, tidak. Yang jelas dia melihat Nabi, berjumpa dengan Nabi SAW walaupun sekali, dan dia beriman kepada Nabi. Ketika dia berjumpa dengan Nabi itu dalam keadaan beriman kepada Nabi SAW. Paham ya? Berarti yang melihat Nabi di zaman Nabi, berjumpa dengan Nabi, tapi ketika melihat Nabi SAW masih musyrik, nanti Nabi meninggal, baru dia masuk Islam, ini bukan sahabat. Paham maksudnya? Dia berjumpa dengan Nabi, bahkan mungkin ya ngobrol dengan Nabi, tapi ketika berjumpa itu belum Islam. Masih musyrik. Paham? Nah, Nabi meninggal, baru dia masuk Islam. Ini bukan sahabat. Paham? Disyaratkan sahabat itu berjumpa dengan Nabi dan dalam keadaan beriman kepada Nabi SAW. Wa mata 'alal Islam, dan meninggal di atas keislaman. Walau takhallalat ridda 'ala sahih. Kata Ibnu Hajar, walaupun pernah terselingi dengan kemurtadan menurut pendapat jumhur. Pendapat yang paling kuat. Maksudnya walaupun pernah dia murtad, dia berjumpa dengan Nabi, ya, masuk Islam. Ya, berjumpa dengan Nabi dalam keadaan Islam. Ya, meninggal Nabi dia murtad. Tapi masuk ke dalam Islam kembali. Meninggal dari keislaman, ini juga sahabat. Paham ya? Ini juga sahabat. Baik. Ya, jadi kata beliau, siapa yang mendengarkan dan mengetahui kisah ini, kemurtadan sebagian orang ketika Nabi meninggal, maka tidak akan tersisa syubhat dalam hatinya. Walaupun sebesar biji dzarrah, biji gandum yang kecil. Syubhatnya siapa? Syubhatnya syaitan-syaitan. Ya. Syubhatnya syaitan-syaitan yang mereka namakan ulama. Berarti syaitan bukan dari kalangan jin, syaitan dari kalangan manusia yang dia maksudkan. Ya.
Dan ini sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwan syayatinal insi wal jinni yuhi ba'dhum ila ba'd zukhrufal qawli gurura." Kata Allah, demikianlah kami jadikan untuk seluruh para nabi ada musuh-musuh mereka, para nabi. Siapa? Syayatinal insi wal jin. Syaitan dari kalangan ya, jin dan manusia. Ya. Jin dan manusia dan jin. Syayatinal insi wal jin. Jadi ada syaitan dari kalangan jin. Inilah iblis. Ya. Ya. Ada syaitan dari kalangan manusia. Ada syaitan dari kalangan manusia. Syaitan dari kalangan manusia ya musuh-musuh Allah dan Rasulnya. Yang mengajak manusia kepada bid'ah, yang mengajak manusia yang menghalangi manusia dari hidayah. Ya. Yang membuat lari manusia dari hidayah. Ya. Yang membuat manusia membenci agama Allah Subhanahu wa taala. Banyak. Nah, ini mereka punya syubhat terkait dengan orang-orang yang murtad, terkait dengan kisah orang-orang yang murtad. Ada syubhat di situ. Ya, ada syubhat ketika banyak yang murtad di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi sebenarnya syubhat ini malah justru bantahan untuk mereka. Nah, inilah Syekh sebutkan di sini sebenarnya. Makanya Syekh katakan kalau dibaca baik-baik itu kisah, difahami adanya yang murtad di zaman Nabi dan diperangi oleh Abu Bakar As-Siddiq, maka tidak akan ada syubhat sebenarnya. Walaupun sebesar biji zarrah. Nah, nanti akan Syekh sebutkan syubhatnya apa sih? Ya. Wahya qauluhum, syubhatnya adalah ucapan mereka, ini ulama-ulama yang mereka anggap ulama, syaitan dari kalangan manusia ini. Hadza huwa syirku. Betul, ini syirik. Syirik betul. Mereka maksudnya melakukan syirik. Yang murtad, ada yang kembali ke kesyirikan, ada yang mengakui adanya Nabi Musailamah al-Kadzab. Betul, ini kekufuran. Ini kata mereka ya ulama. Tapi mereka mengucapkan la ilaha illallah. Paham? Jadi syubhatnya ini kalau orang dengarkan syubhatnya, oh berarti yang penting saya sudah ucapkan la ilaha illallah, selesai. Walaupun saya amalkan apapun yang saya mau amalkan, yang penting saya ucapkan kalimat ini. Paham? Ini syubhatnya. Dan juga bantahan kepada orang-orang murjiah. Bantahan kepada orang-orang murjiah yang ekstrim. Jelas ya? Dimaklumi bahwa ahli sunnah meyakini bahwa iman, ucapan dengan lisan, keyakinan dalam hati, dan amal dengan anggota tubuh. Itu iman. Jelas ya? Tidak dikatakan iman sampai melakukan konsekuensi itu. 3. Diucapkan dengan lisannya, dia bersyahadat dengan lisannya. Saya beriman kepada Allah, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Diyakini dalam hatinya bahwa betul-betul la ilaha illallah dan diamalkan. Jadi iman itu ucapan dengan lisan, keyakinan dalam hati dan amal dengan anggota tubuh. Jelas ya? Ini pengertian iman. Dan ini kita harus pahami, ikhwan. Dan iman itu bertambah dan berkurang. Nah, orang-orang murjiah yang jatuh masuk ke dalam kesesatan dalam masalah iman, mereka mengatakan orang-orang ekstrimnya murjiah, iman itu cukup dengan lisan saja. Jadi kalau dia sudah katakan saya beriman kepada Allah, selesai. Apapun diamalkan dari dosa, maksiat, bahkan kekufuran sekalipun, tidak ada. Yang penting sudah mengucapkan kalimat itu la ilaha illallah, sudah mengucapkan dengan lisannya, iman, mukmin, sempurna imannya. Jelas ini murjiah yang gulu, murjiah yang ekstrim. Kalau seperti ini dikatakan seorang itu mukmin, beriman, maka tentunya orang-orang munafik pasti beriman. Orang-orang munafik dikatakan mukmin. Ya. Kenapa orang munafik mengucapkan dengan lisannya? Bahkan sholat juga amalan tubuhnya ada, tapi dalam hatinya pun tidak ada. Sedikit pun tidak ada keimanan dalam hatinya walaupun sebesar biji zarrah orang-orang munafik. Makanya kata Allah, innal munafiqina fi dzarkil asfali minan nar. Orang-orang munafik berada di neraka yang paling bawah. Padahal mengucapkan syahadat. Idza ja'akal munafiquna qalu nashhadu innaka rasulullah. Wahai Muhammad, kalau datang orang-orang munafik kepadamu, maka mereka akan mengatakan kamu adalah utusannya Allah. Ini syahadat kan? Kamu adalah Rasul Allah. Dia akan mengakui di depanmu wahai Muhammad dan mengucapkan kamu adalah utusan Allah. Berarti apa ini? Hah?
Syahadat. Allah kabarkan bahwa dia akan bersyahadat. Mengakui bahwa kamu adalah Rasul. Dengan lisannya. Tapi apakah ini dikatakan mukmin? Tidak. Ini konsekuensi orang-orang Murji'ah. Konsekuensi ucapannya orang-orang Murji'ah. Kalau dikatakan mukmin cukup dengan lisan saja. Ada lagi orang-orang Murji'ah yang ekstrimnya. Ini orang-orang Jahmiyah. Mengatakan iman cukup dalam hati. Walaupun tidak diucapkan. Kalau seorang itu dikatakan mukmin dengan hanya yakin dalam hatinya. Berarti Abu Thalib mukmin. Firaun mukmin. Abu Thalib sudah lewat. Ya. Tempat yang keempat. Meyakini dalam hatinya bahwa Muhammad benar. Laula masabbatu wa hadharu. Ya. Laula malamatu wa hadharu masabbatin. Ya kan? Seandainya bukan karena celaan, bukan saya takut karena hinaan, saya akan ikut agamanya Muhammad. Dia benar. Berarti ada dalam hatinya kan? Ya. Hanya apa yang menghalanginya? Asabiyah. Ya. Kesukuan. Firaun juga seperti itu. Meyakini dalam hatinya bahwa Musa benar. Tapi apakah itu semua dikatakan mereka mukmin dengan itu? Ya, ini yang tidak betul-betul hidayah di tangan Allah Subhanahu wa taala. Kok sampai Murji'ah meyakini seperti itu? Jelas ya? Nah, ternyata ada syubhat juga di sini. Hanya Syekh bantahnya di sini, bantahannya beliau bawakan kisah kemurtadan. Paham ya? Ya. Dan mungkin wallahu alam syubhat ini Syekh dapatkan di zaman beliau. Ada orang yang berpendapat seperti itu. Maksudnya tidak mengkafirkan, ya tidak menganggap kesyirikan orang-orang yang datang di kuburan. Tidak apa-apa, yang penting kan dia la ilaha illallah selesai. Walaupun dia bertawaf di kuburan, berdoa kepada kepada penghuni kubur. Ya. Ini ada di zaman Syekh rahimahullah, makanya dibantah di sini. Dikatakan ada syubhat. Bantahannya dengan orang yang murtad. Kenapa yang murtad? Iya, karena yang murtad itu diperangi oleh Abu Bakar dan sudah mengucapkan apa? Sudah mengucapkan la ilaha illallah. Kalau memang itu tidak mengapa, dalam artian perbuatan mereka itu yang mereka yakini adanya Nabi setelah Nabi SAW ada yang kembali ke kesyirikannya. Seandainya tidak membahayakan iman mereka, tidak membahayakan ucapan la ilaha illallah, kenapa diperangi oleh Abu Bakar As-Siddiq? Coba. Berarti itu membahayakan imannya, menghancurkan imannya. Makanya diperangi. Tidak mungkin diperangi kalau dia saudara kita dalam iman. Sebagaimana kisah yang kelima. Qatalna ikhwanana. Kami bunuh saudara-saudara kami. Kalau ini ya. Tapi ini diperangi oleh Abu Bakar. Nyata-nyata diperangi. Ini saja mereka yang tidak sengaja panas saudaranya. Dia mengatakan apa? Kami bunuh saudara-saudara kami. Padahal tidak sengaja loh. Ini Abu Bakar memang sengaja. Dan mungkin Abu Bakar sendiri, sahabat-sahabat yang hidup pada waktu itu, memerangi orang-orang murtad. Jelas ya? Ya. Berarti ucapan mereka, keyakinan mereka itu membahayakan, menghancurkan iman mereka, menghancurkan keislaman mereka, menghancurkan la ilaha illallah mereka. Sebagaimana syubhat yang mereka katakan. Jelas ya? Wahya qauluhum, ucapan mereka, iya betul ini syirik. Ya, syirik. Tapi tapi yaquluna la ilaha illallah. Mereka sudah mengatakan la ilaha illallah. Wa man qalaha, ini. Ini buah dari keyakinan mereka itu. Syubhatnya ulama-ulama yang mereka anggap ulama ini, ulama ya, ulama jelek. Kalau sudah seperti itu, ya. Kalau mereka sudah mengatakan la ilaha illallah, sudah lahirlah hasilnya. Apa itu? Wa man qalaha, siapa yang sudah mengucapkan kalimat la ilaha illallah, la yakfur bi syai', tidak akan kafir sedikit pun. Subhanallah. Ya. Jelas ya? Ya. Kalau seperti ini orang beragama, cukup dengan itu saja bahaya Murji'ah. Ini Murji'ah ini bahaya. Akan banyak orang ternyata dalam kemaksiatan, dosa. Yang penting kan sudah la ilaha illallah, selesai. Ya. Tidak ada lagi manfaat diturunkannya Al-Quran, diutusnya Rasul, tidak ada. Yang penting sudah mengucapkan la ilaha illallah, sudah. Ya. Orang akan bergampangan dalam dosa, maksiat, bahkan kekufuran pun mereka lakukan tidak mengapa. Ini bahaya. Tidak ada lagi hikmah diwajibkannya jihad melawan orang kafir. Tidak ada lagi.
Banyak syariat-syariat yang tertolak. Banyak syariat-syariat yang tertolak ketika ya, seperti ini orang beragama. Ketika sudah mengucapkan la ilaha illallah maka aman. Ya. Tidak bisa keluar lagi dari lingkup Islaman. Sementara kata Nabi, ijtanibu sab'al mubiqat. Jauhilah 7 yang menghancurkan. 7 yang menghancurkan. Menghancurkan apa? Menghancurkan keislaman. Menghancurkan seorang. Yang pertama apa? Asyirku billah. Menghancurkan pelakunya. Asyirku billah. Yang pertama asyirku billah. Syirik kepada Allah Subhanahu wa taala, berbuat kesyirikan. Dalam Al-Qur'an, innahu may yusyrik billah faqad harramallahu 'alaihi al-jannah wa ma'wahu an-nar wa ma lidh-dhalimin min ansar. Siapa yang berbuat kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah haramkan baginya surga dan tempatnya dalam neraka. Wa ma lidh-dhalimin min ansar. Tidak ada penolong bagi orang-orang yang zalim. Apa gunanya itu ayat-ayat seperti itu? Ini kalau orang sudah mengucapkan ini, konsekuensinya ucapan mereka sudah. Tidak lagi dosa kesyirikan. Tidak lagi manfaat ayat-ayat tentang bahaya kesyirikan. Hadis-hadis tentang bahayanya kesyirikan. Tidak ada lagi. Yang penting sudah la ilaha illallah. Jelas ya? Wa'a'adhamu min dhalika. Wa'a'adhamu min dhalika. Wa akbar. Tasrihuhum bi annal bawadiya laysa ma'ahum minal islami sya'ratan. Walakin yaquluna la ilaha illallah. Syubhat kedua dan syubhat yang paling bahaya. Syubhat yang paling bahaya. Kata beliau lebih, kalau syubhat yang tadi yang penting sudah mengucapkan la ilaha illallah mungkin ya alhamdulillah, ini syubhat ya seperti sarang laba-laba. Iya. Ya kan? Tapi ini kata beliau ini yang lebih dahsyat lagi syubhatnya. Apa syubhatnya? Tasrihuhum, mereka jelaskan, mereka ucapkan terang-terangan bahwa annal bawadia, orang-orang Arab Badui. Orang-orang Arab Badui. Tahu ya Badui? Orang-orang Badui yang tidak seperti keimanan para sahabat yang mereka hanya mengucapkan la ilaha illallah, belum masuk ke dalam ruang lingkup iman. Dimaklumi bahwa di dalam agama Islam, sebagaimana dalam hadis Jibril, ketika Jibril bertanya kepada Nabi SAW, akhbirni anil Islam, ya kan? Akhbirni anil iman, akhbirni anil ihsan. Itu 3 derajat tingkatan dalam agama secara umum. Islam, iman, dan ihsan. Paham? Kenapa berurut? Iya, karena Jibril bertanya berurut. Islam, iman, dan ihsan. Kalau orang sudah berislam, belum tentu dia masuk dalam ruang lingkup iman. Paham? Tapi kalau dia sudah dikatakan iman, mukmin, maka pasti Islam. Paham? Tingkatan yang ketiga, ihsan. Berarti kalau orang sudah ihsan, sampai ke derajat ihsan, pasti dia mukmin, pasti dia muslim. Paham? Nabi ditanya apa itu Islam? Nabi sebutkan apa? Jawabannya, rukun Islam. Ketika Nabi ditanya oleh Jibril tentang iman, akhbirni anil iman, apa itu iman wahai Muhammad? Apa yang Nabi jawab? Rukun iman. Iman kepada Allah, malaikatnya, rasulnya, kitab-kitabnya. Iman kepada hari kiamat, iman kepada takdir. Ketika Nabi ditanya tentang ihsan, apa itu ihsan? Nabi mengatakan apa? Engkau beribadah kepada Allah seakan-akan engkau melihat Allah. Wa in lam takun tarahu fa innahu yarak. Kalau kamu tidak melihat Allah, Allah melihat. Berarti kalau tingkatan sudah seperti ini, tingkatan seorang beribadah, pasti mukmin, pasti, pasti muslim, ya kan? Terlebih karena dia sudah beribadah kepada Allah, Allah diperhatikan oleh Allah, dilihat, dia merasa diawasi oleh Allah, pasti takut, pasti mukmin itu, beriman, pasti muslim, paham ya? Nah, kata mereka, orang-orang Arab Badui masuk Islam, tapi tidak ada syariat yang dilakukan. Paham ya maksudnya? Syubhatnya ngeri.
Orang-orang Arab Badui dalam Al-Quran, qalatil a'rabu amanna. Orang-orang Arab mengatakan kepada Muhammad, amanna. Kami beriman. Ya. Kul, kata Allah, katakan kepada mereka, lam tu'minu, kalian itu belum beriman. Walakin qulu aslamna, tapi ucapkanlah kami berislam. Ini dalilnya yang saya katakan tadi bahwa iman belum tentu Islam. Mukmin belum tentu muslim. Tapi mukmin pasti muslim. Dalilnya itu ayat Al-Qur'an. Orang Arab mengucapkan syahadat, ya. Sudah masuk Islam, mengucapkan syahadat, dia datang kepada Nabi dan katakan amanna, kami sudah beriman. Allah memberitakan kepada nabinya, katakan kepada mereka bahwa kalian belum beriman, baru berislam. Berarti apakah sama mukmin dengan muslim dalam hal ini? Sama atau tidak? Dalam ayat yang antum pahami. Hah? Ketika Allah katakan kepada mereka, wahai Muhammad, ya, kalian belum beriman, tapi baru Islam, baru muslim kalian. Berarti mukmin belum tentu apa? Muslim belum tentu mukmin, kan begitu? Allah yang katakan dalam Al-Quran. Sementara mereka sudah berislam loh. Sudah mengucapkan syahadat. Tapi mereka katakan, kami sudah beriman. Kata Allah katakan, kalian belum beriman, baru muslim. Nah, subhanallah, kok ini bisa dijadikan syubhat untuk meninggalkan syariat? Yang penting kita sudah Islam, ucapkan kalimat itu sudah, walaupun kita datangi kuburan, apa semua maksiat, tak ada masalah. Karena orang Arab Badui seperti itu, tidak ada syariat yang dilakukan, itu Islam. Paham ya syubhatnya? Ya. Baik. Sampai mereka mengatakan, perhatikan ucapan mereka, mereka terangkan dengan terang-terangan bahwa orang-orang Badui tidak ada sama sekali mereka rambut keislaman satu helai pun. Paham? Maksudnya tidak ada syariat yang dilakukan. Kecuali satu, la ilaha illallah saja. Itu maksudnya. Sampai dibahasakan rambut keislaman. Maksudnya, ya, tidak ada sahilai pun. Kecuali la ilaha illallah. Wahum bihadihil lafzati ahlul Islam. Syubhatnya ini syaitan dari kalangan manusia, kata mereka. Dan mereka dengan ucapan la ilaha illallah. Apa? Hah? Ucapan la ilaha illallah. Ahlul Islam. Ya. Mereka adalah orang yang Islam. Ya. Kira-kira kita berpikir, kira-kira seperti ini, berislam seorang, aman tidak dia dari kekufuran? Aman dia tidak dari keluarnya dari Islam? Jelas tidak aman, ikhwan. Makanya ketika Nabi meninggal, yang paling banyak masuk keluar, yang paling banyak murtad orang-orang Badui. Kenapa? Karena baru segitu, imannya belum ada, masih kecil, baru syahadat, dia belum tahu tentang bagaimana syariat-syariat yang lain. Nabi meninggal sudah selesai. Belum mungkin lagi godaannya, mungkin karena mereka miskin, harta apa, murtad. Paham ya? Murtad. Kembali kepada agama yang dulu mereka. Beda dengan sahabat. Karena memang orang Arab Badui tidak hidup bersama Nabi. Mereka di bawah gunung sana. Tinggal. Belakang gunung. Beda dengan sahabat masih Islam. Fa'asan islamuhum. Sahabat masih Islam. Memperindah Islamnya. Mempercantik Islamnya. Kan begitu. Ambil ilmu bersama Nabi. Mengambil hadis. Membesarkan imannya. Makanya ketika Nabi murtad, tetap kokoh mereka. Beda dengan orang-orang Badui. Orang-orang Badui baru mengucapkan syahadat. Ya. Apalagi tinggal yang jauh. Tapi ketika sedang mereka mengucapkan kalimat itu, tidak diperangi lagi. Kenapa? Karena ini yang mengislamkan seorang. La ilaha illallah. Tidak boleh perangi. Maksudnya, tidak boleh diperangi. Ya. Saya mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Usama bin Zaid ketika berperang, Nabi merah mukanya, dimarah.